Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, para siswa kelas 8 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat pantas dan wajar, bahkan kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Sang Khalik yang telah melimpahkan anugerah dan rahmatnya kepada kita semua. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran walaupun secara online, namun masih tetap bersama guru agama favorit kalian, Bapak Ibnu Hajar. Bapak harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terus semangat dalam menjalani semua proses ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita Ananda di masa yang akan datang, insya Allah bisa terwujud seperti yang Ananda dan orang tua harapkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kita kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, menjelaskan pengertian sujud, menunjukkan dalil-dalil sujud, dan menjelaskan macam-macam sujud. Yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan ketentuan sujud syukur, mempraktekkan tata cara sujud syukur, dan menjelaskan hikmah sujud syukur. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan sujud sahwi, mempraktekkan tata cara sujud sahwi, dan menjelaskan hikmah sujud sahwi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menjelaskan ketentuan sujud tilawah, mempraktekkan tata cara sujud tilawah, dan menjelaskan hikmah sujud tilawah. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama tentang sujud. Namun sebelum itu, mari kita merenung sejenak. Perhatikan dengan seksama gambar-gambar yang tampak berikut ini. Renungkan dan coba pikirkan baik-baik. Apa yang terpikir dalam benak Ananda melihat kondisi semacam itu? Sudahkah kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Sang Pemberi? Apakah amal ibadah kita sudah lebih baik daripada mereka yang diberi keterbatasan itu? Silahkan direnungkan baik-baik Ananda sekalian. Kita diberi kenikmatan oleh Allah berupa fisik yang sempurna dan lengkap. Sementara mereka diberi keterbatasan, namun ternyata semangatnya di dalam bersyukur dan beribadah sangatlah baik sekali. Patut kita contoh. Kita harus bersyukur kepada Allah tentunya dengan cara menggunakan nikmat yang telah diberikan untuk taat kepadanya. Kemudian bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam ibadah seperti zikir, sholat, sedekah, sujud, dan lain sebagainya. Sujud. Tentunya kalian masih ingat pembelajaran yang lalu tentang ibadah sholat dan kalian sudah mempraktekkannya setiap hari. Kalau dilihat lagi, makna sujud adalah perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki pada posisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Perintah bersujud ini sebagaimana disebutkan adalah di dalam surah An-Najm ayat 62 yang berbunyi, Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Perintah untuk sujud dan beribadah ini, mari kita laksanakan dengan ikhlas dan dengan sebaik-baiknya. Ada banyak macam sujud selain dari apa yang kita laksanakan di dalam sholat.
Ada namanya sujud syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, sujud sahwi karena lupa, dan sujud tilawah. Secara rinci kita akan kupas satu persatu. Sujud syukur. Coba perhatikan gambar ini. Timnas U19 bersujud syukur usai mencetak gol. Habib Nurmagomedov, seorang atlet tinju yang bersujud setelah mengalahkan lawan tandingnya. Dan para jamaah haji pun bersujud setibanya mereka kembali ke tanah air. Kita lihat lagi. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah atau ketika kita terhindar dari bahaya. Maka patutlah kita semuanya bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil yang menjadi dasar hukum kita untuk melaksanakan sujud syukur. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam iza kana atahu amra yasurruhu au busyra bihi kharran sajidan syukran lillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Adapun tata cara ketika kita melaksanakan sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat, kedua berniat untuk sujud syukur, ketiga bersujud dengan posisi seperti sujud dalam solat, membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Allah maha besar dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Duduk kembali, dan yang terakhir salam. Ada catatan, sebagian pendapat menyatakan bahwa bacaan sujud syukur itu sebagaimana bacaan pada saat sujud dalam solat dan setelahnya tidak ada salam. Ini menurut pendapat yang lain. Ananda sekalian, ada hikmah besar dari sujud syukur ini. Yang pertama, terhindar dari sombong dan angkuh, mendapatkan kepuasan batin, merasa lebih dekat dengan Allah, mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu materi sujud syukur. Bapak yakin Ananda paham dan mudah untuk menerimanya. Lalu kita masuk pada sujud yang kedua, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dasar hukumnya adalah iza syakka ahadakum fi sholatihi falam yadrikam sholla salasan au arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjud sajdataini qabla ayyusallim. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakininya. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kita lihat dulu, kenapa orang melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Kedua, lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang membiasakan kunut. Keempat, lupa melakukan tasyahud awal dan kelebihan ataupun kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Kemudian tata caranya adalah setelah melaksanakan tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashhu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sedang menurut pendapat lain, cukup membaca bacaan sujud saja. Bukan Subhana man la yanamu wa la yashhu, tetapi membaca bacaan sujud seperti biasanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun dari sujud disertai dengan bertakbir, duduk sebentar, lalu sujud lagi seperti sujud sebelumnya, duduk kembali, lalu salam.
Ananda sekalian, ketika kita melaksanakan sujud sahwi, ada hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, manusia dapat menyadari akan kelemahannya yang sering salah dan lupa, memaklumi dan memaafkan orang lain yang lupa atau khilaf tanpa disengaja. Kemudian yang berikutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Dalil dari sujud tilawah adalah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa iza marram bis sajdatai kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama beliau. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat-ayat sejadah yang menjadikan kita untuk sujud tilawah banyak sekali. Kalian bisa memperhatikan dan bersyukur jika bisa menghafal semua. Namun, jika Ananda tidak hafal, di dalam Al-Quran sudah ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bacaan ayat-ayat sajadah. Adapun syarat sujud tilawah ini adalah suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Dan rukunnya adalah niat, takbiratul ihram, sujud satu kali yang diawali dengan takbir, duduk sebentar dengan tu'maninah dan salam. Adapun tata cara kita melaksanakan sujud tilawah ketika di luar sholat, kita berdiri menghadap kiblat, kemudian niat, lalu kita takbiratul ihram, lalu sujud sekali dengan membaca bacaan sujud atau lafal sebagai berikut. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Aku bersujud kepada Tuhan yang menciptakan diriku, membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Lalu duduk sejenak dan salam. Itu ketika di luar sholat. Namun kita juga punya pendapat lain yang menyatakan bahwa sujud tilawah dilakukan setelah membaca ayat sajadah, langsung bersujud dengan membaca bacaan sujud seperti dalam sholat dan tidak dipersyaratkan dengan salam setelahnya. Jadi langsung saja setelah membaca ayat sajadah lalu sujud selesai. Kemudian ketika di dalam sholat, pada saat berdiri dan membaca ayat sajadah lalu takbir untuk melakukan sujud tilawah sekali, lalu berdiri lagi melanjutkan sholat. Sedangkan bagi makmum hanya mengikuti imam. Apakah sujud tilawah tersebut karena membaca ayat sajadah ataupun tidak? Ananda sekalian, sujud tilawah ini memiliki beberapa hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih dapat menghayati nilai bacaan Al-Quran. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi kita kali ini, kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar sekali. Dan refleksi yang akan bermanfaat buat kita adalah dengan sujud-sujud yang kita pelajari akan mampu membawa kita kepada penghayatan yang akhirnya bisa melahirkan perilaku yang terpuji ataupun akhlak mulia. Kenapa demikian? Karena kita lihat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikah wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 49. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Namun kita tidak tahu bagaimana cara mereka bersujud. Kita yakini demikian karena Allah yang menjelaskan itu semua. Tentunya kita malu kalau kita tidak melaksanakan sujud. Oleh karena itu, mari kita perbanyak sujud agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk lebih menguatkan pemahaman kalian dalam materi-materi yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalian kerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan latihan pada kegiatan
Ayo berlatih pada buku PAI halaman 92 sampai 94. Dan hasil pekerjaan tugasnya nanti akan kita kondisikan di WA grup kelas. Kemudian nomor 2, buatlah naskah pidato dengan memilih salah satu dari tema berikut ini. 1. Mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menjauhi sifat takabur. Yang ketiga, kemuliaan Al-Quran. Naskah bisa diketik dalam bentuk Microsoft Word atau dikirim kepada Bapak dalam bentuk blog atau WordPress. Atau bisa juga dalam bentuk file dokumen yang bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Selanjutnya, sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini, yang pertama, sebagai hamba Allah, kita harus banyak bersyukur kepadanya dengan cara menggunakan nikmat untuk senantiasa taat dan beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak sujud kepada Allah akan lebih dapat mendekatkan diri kepadanya, sebab sedekat-dekatnya hamba kepada Robnya, yaitu pada saat sujud. Yang ketiga, selain sujud dalam salat, terdapat sujud lain, yakni sujud syukur karena memperoleh nikmat lebih dan dijauhkan dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi karena lupa di dalam salat. Dan yang ketiga, sujud tilawah karena membaca ayat-ayat sajadah. Dan sebagai tambahan, perbedaan para ulama mengenai tata cara ketika sujud tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak boleh terjadi perpecahan karena pada wilayah fikih dan pemahaman ini. Semoga materi ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.